Selamat datang kembali di ulasan visual ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah misteri sejarah yang jujur saja sangat mendalam. Coba bayangkan ini. Tokoh raksasa seperti Martin Luther meninggal dan kematiannya ini hampir saja bikin seluruh gerakan reformasi yang dia bangun susah payah hancur berantakan. Ya, Anda nggak salah dengar. Kepergiannya memicu kekacauan teologis yang luar biasa. Jadi, mari kita bedah sama-sama dokumen penyelamat gerakan ini, yaitu Formula of Concord dan sebuah kontroversi epik tentang predestinasi yang gemanya masih terasa sampai detik ini. Oke, mari kita selami ini. Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa sebagian orang memilih untuk percaya, sementara yang lain dengan keras menolak pesan Injil? Ini bukan sekedar pertanyaan teologis biasa loh, ini adalah teka-teki filosofis puncak yang membelah para pemikir besar di era pasca reformasi dan memaksa para penerus Luther untuk merumuskan ulang jati diri mereka dari nol. Kita masuk ke bagian pertama, krisis pasca wafatnya Luther. Nah, ada sebuah ironi besar di sini. Luther itu kan sang pemersatu absolut ya. Tapi pas dia wafat di tahun 1546, gerakan ini malah dilanda kekacauan yang nggak karuan. Memasuki pertengahan tahun 1500-an, tanpa figur sentral yang memimpin, mereka mulai saling serang. Ada kontroversi sinergistik, majoristik, Osiandrian, sampai kripto-Calvinism. Istilah-istilahnya memang terdengar rumit banget, tapi intinya gini, mereka lagi ribut besar soal kehendak bebas, pertobatan, dan perjamuan kudus. Pertikaian ini begitu tajam sampai eksistensi gerakan Lutheran benar-benar di ujung tanduk. Untungnya semua ini mulai menemui titik terang pada tahun 1580 melalui penyusunan Book of Concord. Dan ini dengan brilian menggambarkan dua kubu utama yang lagi bertarung habis-habisan memperebutkan jiwa reformasi pasca Luther. Di satu sisi, ada kelompok Knesiolutherans. Mereka ini garis keras, pokoknya ajaran Luther harga mati, tanpa kompromi. Nah, di sisi lain ada kelompok Philippist, pengikut Philip Melanchthon, yang karakternya lebih terbuka dan mau kompromi sama humanisme serta pemikiran Calvin. Bayangin ini kayak retakan besar di fondasi sebuah rumah yang baru aja selesai dibangun. Ngeri banget kan? Lanjut ke bagian 2, lahirnya Formula of Concord. Jadi, untuk mencegah rumah teologis tari runtuh total, butuh semacam pertolongan pertama yang super darurat. Jawabannya, Formula of Concord. Sebuah dokumen pemersatu monumental dari tahun 1580 yang digawangi tokoh-tokoh hebat kayak Martin Chemnitz dan Jacob Andreae. Ini bukan sekedar teks akademis yang membosankan loh. Ini adalah upaya masif dan sangat pragmatis untuk menghentikan pendarahan internal mereka. Dokumen ini dibuat bukan buat nyerang pihak luar, tapi murni buat jawab krisis identitas dengan bertanya, sebenarnya siapa sih kita ini setelah Luther nggak ada? Kita masuk ke bagian 3, kehendak bebas dan anugerah. Sekarang mari kita beralih ke inti teologisnya. Gimana persisnya dokumen ini melihat kondisi kita sebagai manusia? Di artikel kedua, mereka menyoroti ketidakmampuan total manusia dengan satu kutipan yang sangat mencolok. Sebagaimana mayat tidak mampu menghidupkan dirinya sendiri, demikian juga manusia yang mati secara rohani tidak mampu membangkitkan dirinya kepada kehidupan rohani. Wow, itu visual yang sangat dramatis tentang kebutaan rohani manusia. Mengakar pada ayat-ayat kayak 1 Korintus 2:14 dan Yohanes 5:5, intinya jelas. Secara natur, manusia itu buta, mati dalam dosa, dan nol kapasitas buat berbalik ke Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Konsekuensi dari pandangan mayat rohani ini sangatlah tegas. Artikel kedua ini secara absolut menolak pelagianisme, semi-pelagianisme, sinergisme, dan pada dasarnya menolak segala bentuk kerjasama dari pihak manusia di awal pertobatannya. Penolakan yang super ketat ini secara menarik menempatkan Lutheranisme klasik bersebelahan langsung dengan pandangan Augustinian dan Reformed. Mereka sama-sama sepakat 100% kalau keselamatan itu murni karya anugerah, nggak ada campur tangan manusia. Nah, ada sebuah nuansa sejarah yang menarik banget di sini. Luther sendiri lewat bukunya yang terkenal The Bondage of the Will, ngomong keras banget soal kedaulatan Tuhan dan monarkisme, yaitu keyakinan kalau cuma Tuhan yang bekerja dalam keselamatan. Bahasanya itu loh, punya kemiripan besar dengan tradisi Reformed, tapi ada tapinya. Luther itu punya insting pastoral yang sangat dalam. Dia sering ngingetin jemaat soal Deus absconditus, alias Allah yang tersembunyi. Dia ngajarin supaya kita nggak terlalu jauh menebak-nebak misteri rahasia Tuhan. Sikap hati-hati inilah yang nantinya dijaga mati-matian oleh Formula of Concord. Bagian 4, ketegangan doktrin predestinasi. Cerita kita mulai agak rumit nih, pas menyentuh topik predestinasi di artikel ke-11. Disinilah persimpangan jalan antara tradisi Lutheran dan teologi Reform mulai kelihatan tajam. Mari kita urai secara objektif.
Orang Lutheran bersikukuh kalau keselamatan itu murni anugerah. Mereka yakin Kristus mati buat semua orang, dan Tuhan ingin semua orang selamat. Tapi, nah ini yang paling mencolok, mereka secara sadar dan sengaja menolak gagasan kalau Tuhan aktif menetapkan siapa yang bakal binasa. Ini penolakan langsung terhadap konsep yang kita kenal sebagai predestinasi ganda. Jadi bagi kaum Lutheran, kalau ada orang yang binasa, itu murni akibat langsung dari dosa dan karena dia menolak anugerah, titik. Bukan karena ketetapan aktif dari Tuhan. Nah, celah logika yang sengaja dibiarkan terbuka ini, menyerahkan urusan kebinasaan pada manusia, alih-alih pada keputusan Tuhan, adalah percikan api yang nantinya memicu rentetan kritik keras dari para teolog sistematis. Masuk ke bagian 5. Kritik logika sistem Reformed. Mari kita melangkah dan melihat bagaimana ini terbangun dari kacamata teologi Reformed. Bagi mereka, ini adalah sebuah pencarian luar biasa untuk menemukan koherensi yang logis. Sistem ini dibangun layaknya rantai matematis yang nggak bisa diputus. Gini logikanya, kalau kita sepakat manusia itu rusak total, lalu diselamatkan murni oleh anugerah lewat panggilan yang pasti berhasil, maka ujung dari rantai ini mau nggak mau haruslah pemilihan tanpa syarat oleh Tuhan. Keselamatan itu satu paket keputusan absolut yang saling mengunci rapat dari awal sampai akhir. Logika mereka tajam banget. Kalau manusia beneran mati rohani kayak mayat, mereka kan sama sekali nggak punya andil apa-apa ya. Maka faktor pembeda terakhir yang menentukan kenapa si A percaya dan si B tetap binasa, haruslah murni berasal dari keputusan efektif Tuhan, bukan dari respons manusia yang udah mati tadi. Tradisi Reform ngelihat posisi Lutheran itu ibarat bangun rumah tapi atapnya belum dipasang, berhenti di tengah jalan. Mereka berargumen kalau predestinasi itu keharusan sistematis, bukan sekedar spekulasi opsional. Dan kita sampai di bagian 6, misteri melawan deduksi teologis. Terus, gimana cara kaum Lutheran merespons kritik logika sekeras itu? Disinilah dialektika kita mencapai klimaksnya. Pembelaan Lutheran ternyata bukan dengan bikin logika balasan, melainkan bersandar pada batasan Alkitab. Kalau ditanya, mengapa orang selamat? Mereka jawab bulat-bulat, karena anugerah Allah. Tapi pas ditanya, terus mengapa ada yang binasa? Mereka langsung ganti gigi dan jawab, karena dosa manusia. Mereka menolak menyatukan keduanya jadi satu rumus yang simetris. Bayangkan ini kayak menyetir mobil, lalu sengaja mengerem tepat di bibir tebing. Mereka memilih mempertahankan ketegangan ini murni karena kehati-hatian teologis supaya nggak ngomong lebih dari apa yang tertulis. Tapi jangan salah paham ya, orang Lutheran itu bukan berarti anti logika loh, sama sekali nggak. Buktinya mereka dengan antusias menerima doktrin hasil pemikiran deduktif kayak Tritunggal, Dua Natur Kristus, sampai Communicatio Idiomatum. Mereka pakai akal budi dengan sangat cemerlang. Bedanya, khusus untuk urusan misteri keselamatan manusia ini, mereka dengan sadar narik rem gangan dan nolak berspekulasi masuk ke wilayah rahasia Tuhan. Dan asalnya, sejarah ini bukan artefak yang terkubur di masa lalu. Kerangka berpikir dari abad ke-16 ini masih hidup dan berdenyut sampai hari ini. Denominasi Lutheran konvensional modern seperti LCMS dan Wells terus memegang erat seluruh isi Book of Concord. Mereka tetap gigih menjaga keseimbangan kerangka historis ini dan secara tegas nolak bawa-bawa spekulasi metafisik ke dalam keyakinan gereja mereka. Poin krusialnya adalah, sebagai rangkuman dari pemaparan ini, perdebatan bersejarah ini sebenarnya bukan pertarungan antara kehebatan logika melawan ketidaktahuan. Ini adalah benturan mendalam soal metodologi teologis itu sendiri. Di satu kubu, ada dorongan luar biasa buat ngebangun deduksi sistematis yang utuh tanpa celah. Sementara di kubu lain, ada kepatuhan absolut pada batas wahyu yang tertulis jelas. Ini adalah perdebatan abadi tentang kapan akal kita harus melangkah dan kapan akal kita harus berhenti. Yang akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan provokatif sebagai penutup, di manakah sebenarnya batas antara kehebatan logika deduktif manusia dan kedalaman tak terselami dari misteri ilahi? Berapa banyak sih dari kehendak alam semesta ini yang bisa kita rasionalkan ke dalam sebuah sistem yang koheren, dan berapa banyak yang harus kita biarkan terbungkus sebagai misteri? Sebuah teka-teki berat yang sangat layak Anda renungkan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, dan teruslah antusias dalam mengeksplorasi wawasan baru.